Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'al akwana bil anwaril hashimiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para sepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati, aparat pemerintah Desa 46, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, juga para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mohon maaf datangnya terlambat, maklum korban GPS. Turun dari gunung, dari Argapura, dipandu GPS, nyasar. Tapi alhamdulillah jam 10.30 nyampe juga di Batuanan. Ulama katakan ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Tidak bisa full, alhamdulillah di korting 30 menit. Kalau orang boleh katakan better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak hadir. Laras itu, daripada nunggu-nunggu lama tahu-tahu habibnya tidak hadir. Masih mending terlambat juga ya. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang barokah, dalam rangka memperingati kelahiran manusia besar. Beliau besar bukan dibesarkan oleh golongannya. Beliau besar bukan dibesarkan oleh jamaahnya. Beliau besar bukan dibesarkan oleh partainya, karena beliau bukan orang partai. Beliau besar karena dibesarkan oleh yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah membesarkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal, sebelum Allah ciptakan Nabi, sebelum Allah lahirkan Nabi ke dunia, dari sejak awal diciptakannya makhluk mulia ini memang sudah luar biasa. Datang menghadap Nabi Muhammad, lalu Nabi tanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kam umirta minas sinin. Jibril, kau umur berapa sih Jibril? Nabi pernah nanya kepada malaikat Jibril, kam umirta minas sinin. Jibril, kau umur berapa sih? Apa jawab Jibril, ibu? Lastu adri. Aku tidak tahu Nabi umurku berapa. Kenapa? Ya sebab Jibril belum pernah ulang tahun. Jibril ibu belum pernah merayakan
jadi tidak tahu Jibril umurnya berapa. Kalau ibu-ibu kan kalau tiap tahun ulang tahun kasih bolu, ada lilinnya, terus kata Jibril, ra'aitu fil hijabir rabi' najman. Maaf Nabi, Jibril tidak tahu pasti umur Jibril berapa, cuma Jibril lihat di lapisan yang keempat, hijabir rabi', antara kita dengan Allah itu ada hijab, sehingga kita tidak bisa melihat Gusti karena kita tidak mampu Bapak Ibu untuk melihat cahaya Allah. Ketika Bani Israel minta kepada Gusti Allah lewat Nabi Musa, apa kata Bani Israel Musa? Arinallaha jahratan. Kita mau nyembah Gusti Allah, tapi tunjukkan mana Gusti Allahnya. Dipikir Gusti Allah itu kayak patung, kayak matahari, yang nyembah matahari, kayak bintang gitu Pak. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa nggak mungkin. Rupanya Nabi Musa penasaran Bapak Ibu. Ketika Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk munajat di Gunung Tursina, sampai di Gunung Tursina, Ibu terang tak Gunung Tursina? Dekat Jerman itu. Gunung Tursina, di situ Allah janjikan pertemuan dengan Nabi Musa. Watini wazaituni wa tur Sina, Tur Sinin itu gunung. Ketika Nabi Musa nyampe di Gunung Tur Sina, pengen ngelihat Gusti Allah. Sekali aja Gusti, sebentar. Dijawab oleh Allah, qala lan tarani. Musa, kau tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia. Sebentar Gusti, nggak mungkin Musa. Kau tidak akan mampu Musa. Insya Allah Musa kuat Gusti. Karena Nabi Musa ngeyel Bapak Ibu. Musa, kau lihat gunung. Walakin indur ilal jabali, kau lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung yang kuat, yang kokoh, yang kekar, yang tidak pernah masuk angin, hujan, panas, tidak pernah pakai jaket, ya, dihantam pandemik 2 tahun, tidak pernah pakai masker. Kalau gunung itu kuat Musa bisa. Tapi kalau gunung tidak kuat, jangan harap Musa mampu. Yuk lihat gunungnya. Nabi Musa lihat gunung. Antara kita makhluk dengan Allah Bapak Ibu ada hijab. Hijab itu jumlahnya 70.000 hijab. 70.000. Ketika Allah akan tunjukkan kepada Nabi Musa bahwa makhluk di dunia enggak bakalan sanggup melihat Allah, cahaya Allah, maka 70.000 hijab Allah buka satu hijab, jadi 70.000
kurangin 1 tinggal berapa? Berapa Ibu? 69.999 hijab. Itu sisanya baru 1. Musa, kau lihat gunung, Allah buka 1 hijab. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan fakharra Musa sa'iqa. Begitu Allah cabut 1 hijab, gunung yang kuat, yang kekar, nggak sanggup. Ja'alahu dakkan, itu gunung meledak Ibu. Nabi Musa melihat gunung meledak, fakharra Musa sa'iqa. Nabi Musa jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Malaikat Jibril yang awal Nabi Musa bingung melihat Nabi Musa tidak sadar. Bapak Ibu, Gusti, Nabi Musa pingsan, biarin. Ngeyel. Biarin. Dibiarkan sampai siuman, sampai sadar. Falamma afaqa, setelah Nabi Musa sadar, ditanya oleh Allah, mau lihat? Ampun, ampura Gusti. Karena Allah dulu Gusti, yakin Gusti percaya bahwa di dunia makhluk tidak akan sanggup melihat cahaya Gusti. Nah ini lapisan-lapisan berapa ribu tadi. Nah di lapisan keempat, fil hijabir rabi', kata malaikat Jibril, di situ ada sinar seperti bintang. Itu sinar, kata malaikat Jibril, aku lihat kanjeng Nabi, sinar itu muncul terbit setiap 70.000 tahun. Ada seperti bintang, itu munculnya, terbitnya setiap 70.000 tahun sekali. Jadi kalau sekarang muncul, nanti 70.000 tahun baru muncul lagi. Ibu umur berapa Ibu? Ya. Dan aku sudah lihat cahaya itu Nabi, aku sudah lihat 72.000 kali munculnya, terbitnya setiap 70.000 tahun sekali. Jibril sudah lihat 72.000 kali. Jadi berapa umur Jibril? Subhanallah. Itu di zaman kanjeng Nabi. Iya. Itu sudah kira-kira 5 miliar zaman Nabi. Nah sekarang zaman Nabi sudah 1.400 lebih Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Jadi Jibril sudah sepuh. Tapi ada yang lebih sepuh dari Jibril. Dijawab oleh Nabi Jibril, kau tahu tidak itu cahaya apa? Tidak tahu Nabi. Itu cahaya adalah cahaya Nabi kamu Muhammad. Itulah Nur Muhammad. Jibril baru hidup melek melihat ada sinar, ada bintang. Berarti bintang itu lebih awal daripada Jibril. Ternyata Nur Muhammad yang kita peringati hari ini kelahirannya, ternyata usianya, umurnya lebih tua dari malaikat Jibril. Hanya beliau berbentuk nur cahaya. Lalu setelah Allah ciptakan makhluk yang ada semua Bapak Ibu, semua itu diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad. Nabi Adam, ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran di sorga dengan makan buah pohon larangan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala marah besar kepada Nabi Adam.
Nabi Adam dengan Siti Hawa sama-sama melakukan pelanggaran berat. Kalau melanggar di lampu merah mah gampang Pak polisi ya. Iya. Melanggar tidak pakai helm, tidak bawa SIM, terus gampang lah. Apalagi polisinya polisi baik. Iya. Ini melanggarnya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu di sorga. Kita maksiat melanggar Gusti Allah di bumi. Nah ini di sorga melanggar. Kan luar biasa. Jadi Nabi Adam nangis, nyesel. Akhirnya Nabi Adam istighfar doa. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika. Ya Allah Gusti, mohon dihampura Gusti, mohon dimaafkan. Adam salah Gusti, Hawa salah Gusti, tapi tolong maafkan Adam dan Hawa Gusti bi Muhammad, berkat nama Muhammad. Ditanya oleh Gusti Allah, Adam, dari mana kau kenal Muhammad? Muhammad belum ada. Betul Gusti, aku tahu Muhammad ketika pertama kali ruh dimasukkan oleh Allah ke dalam tubuh Nabi Adam. Lalu aku bisa melihat, aku melihat di kaki singgasana Gusti Allah, di kaki arsy Gusti Allah itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadun. Di situ ada yakin Gusti Allah tidak akan menggandeng satu nama dengan nama Gusti Allah yang agung, kecuali nama itu nama makhluk yang luar biasa. Betul kau Adam, benar kau Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Muhammad itu Adam adalah makhluk yang paling aku cinta, yang paling aku sayang itu Muhammad, dan yang paling aku perhatikan itu Muhammad. Dan Adam perlu tahu gimana Gusti, walaula Muhammad dan ma khalaqtu Adam. Kalau bukan karena Muhammad yang cahayanya lebih tua dari Jibril, kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan karena Nabi Muhammad. Kita Bapak Ibu, alhamdulillah, kita belum pernah doa, belum pernah minta, belum pernah mohon, belum pernah ngajukan proposal untuk jadi umat Nabi Muhammad, belum pernah. Tapi alhamdulillah, begitu kita terlahir ke dunia, status kita adalah umat Muhammad. Alhamdulillah. Alangkah beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad. Ibu, Nabi bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang disayang oleh Allah. Umatku adalah umat yang diperhatikan oleh Allah. Dalam hadis ini Nabi katakan, Bapak Ibu, ummati ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Umatku adalah umat yang disayang, yang dirahmati oleh Allah. Nanti di akhirat umatku tidak akan disiksa oleh Gusti Allah berkah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Oh, jadi nggak pakai siksa? Nggak ada. Siksanya di kubur. Hukumannya, kita maksiat, kita lakukan dosa, semuanya ada sanksinya, ada hukumannya. Dalam Maulid Dewa, di situ disebut di dalam kitab Taurat, an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Ada seorang pendeta namanya Ka'ab al-Ahbar. Beliau pendeta, akhirnya masuk Islam, berarti mantan pendeta. Ayahnya pendeta lagi. Maklum, ulama punya anak ulama, kiai ajengan punya putra kiai ajengan. Mau tidak mau ya putranya diajari Quran, diajari macam-macam agama sama gitu. Nah, ini Ka'ab, sahabat Nabi yang bernama Ka'ab, diajarkan Taurat oleh ayahnya. Dari awal Taurat sampai akhir Taurat, sampai khatam.
kecuali ada satu lembar Taurat yang tidak dibaca, sengaja diumpatkan, disembunyikan oleh ayahnya Ka'ab. Setelah khatam, itu Taurat dimasukkan ke dalam kotak, kotaknya dikembok, dikunci, kuncinya dibuang. Loh, akhirnya sahabat Ka'ab penasaran, apa sih bapak saya kenapa begitu khatam sekali tutup kunci, buang kuncinya, ada apa? Akhirnya bapak ibu, setelah ayahnya sahabat Ka'ab meninggal, lalu sahabat Ka'ab penasaran, dibongkar itu kotak, itu peti dibongkar yang isi Taurat, dibuka. Oh, ini yang pernah ngaji sama abah sama ayah dulu. Dilihat lembaran yang satu ada. Begitu dilihat lembaran yang tidak dibaca oleh ayahnya, fa'idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata dalam Taurat ada informasi langsung dari Allah ke Nabi Musa. Apa? Akan lahir, akan datang nanti Nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yagussu sya'rahu. Itu disebut ciri-ciri Nabi akhir zaman. Itu apa? Termasuk nanti di akhirat keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad Allah sebut dalam Taurat apa diantaranya? Thuluthun yadkhuluna jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad akan masuk surga tanpa hisab. Kalau tidak pakai hisab berarti tidak ada hukuman, tidak ada siksa. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang sepertiga, yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Paling senang begini Pak. Iya. Jadi bebas, free. Iya. Kalau jalan ke Jakarta mah jalan tol ya. Masuk surga lewat jalur tol. Tidak ketemu malaikat, tidak ketemu, pokoknya langsung surga. Insya. Kira-kira bisa tidak Bapak Ibu? Kira-kira bisa tidak masuk surga tanpa hisab? Bisa untuk umat Nabi Muhammad. Dalam Quran disebut sama seperti dalam Taurat. Dalam Quran dikatakan, "Tsumma awraqna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina." Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Umat Nabi Muhammad itu ada 3 kelompok. Dalam Taurat disebut 3 kloter. Kloter pertama Bapak Ibu dikatakan wa dzulutun yatuna bidunubihim fayughfaru lahum. Kelompok pertama datang, dosanya umat Muhammad diambil oleh Gusti Allah, dikirimkan ke neraka. Dosanya Allah tarik, Allah lempar ke neraka buat bonus ahli neraka. Jadi umat Muhammad langsung bersih dosanya, kloter 1. Ya. Gusti, ini gimana? Ini umat Muhammad yang tadi bawa dosa, setelah dosanya diambil, kirim ke surga. Gusti, masukkan ke dalam surga. Urusan-urusan Gusti. Mau surga milik Gusti Allah, umat Muhammad juga milik Gusti. Dah masukkan, masuk umat Muhammad kloter 1. Kloter 2 Ibu, kloter 1 tadi yang pakai lewat jalan tol, jalur tol plus itu yang tanpa hisab, itu kloter 1. Yang kloter 2 ini tadi yang bawa dosa, dosanya mah dikit-dikit ya. Datang kelompok ketiga, oh ini umat Nabi zaman reformasi. Iya, maksudnya iya, reformasi global, semua global. Jadi kalau sholat berjamaah di masjid ikut berjamaah,
Jumatan ikut Jumatan, majelis taklim ikut majelis taklim, muludan ikut muludan, malam mingguan ikut malam mingguan, dangdutan ikut dangdutan. Nah ini yang reformasi ya. Subhanallah, habis muludan ini kan hari Rebo ya. Nah nanti malam minggu ada dangdutan, hadir dangdutan, sopnya sop awal lagi. Subhanallah. Jadi gimana nanti rombongan ini ibu yang aktif sana sini itu akan diberdirikan di depan Gusti Allah, ditanya oleh Gusti Allah, malaikat, ini umat siapa? Umat Muhammad. Ya kok dosanya segede-gede gunung? Ambil dosa-dosa mereka, kirim ke neraka. Dosanya kirim ke neraka, umat Muhammad masukkan ke dalam surga. Gusti, tidak ada amalnya Gusti, sholat sering ditinggal, iya, sudah mampu haji tidak berangkat haji, dana haji dibikin modal, usaha angel nih Gusti. Malaikat masukkan umat Muhammad yang dosanya segunung ke dalam surga, bukan dengan amal tapi dengan rahmat Gusti. Jadi kita harus dapat rahmat Gusti Allah supaya bisa masuk surga. Sekalipun dosa kita banyak tetap bisa masuk surga, tapi harus dengan rahmat Gusti. Nah, beli rahmat di mana ibu? Ayatnya di Indomaret, Alfamaret. Nanti ditanya ibu, bubar dari majelis, mampir. Ya, kalau tidak ya di pasar Raja Galuh, barangkali ada yang jualan rahmat. Ya. Subhanallah. Jadi harus pakai rahmat, harus. Yang ingin masuk surga, sekalipun ada dosa, banyak dosa, bisa hanya dengan rahmat Allah. Jadi di mana nyarinya? Tidak usah dicari, nggak usah diorder, nggak usah dipesan. Allah sudah kirimkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Nabi Muhammad. Engkau tidak aku utus kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nabi Muhammad adalah rahmat. Jadi Allah sudah kirim, ibu bapak tidak usah nyari, nggak usah pesan, Allah sudah kirimkan. Siapa? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, kami tidak utus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat. Ada butuh rahmat, ini Allah kirim Nabi Muhammad. Makanya ya, syukur kepada Gusti Allah ada dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dijadikan umat rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita menyambung diri dengan Nabi Muhammad. Ya, bagaimana nyambung dengan Nabi? Allah bikin mudah, Allah gampangkan untuk umat Muhammad yang umat yang marhumah. Allah bikin gampang. Bagaimana bisa dapat rahmat? Dapat syafaat. Bagaimana dapat syafaat? Gampang untuk umat Muhammad. Jadi kita tidak usah bingung, karena rahmat itu sudah Allah kirim. Tinggal bagaimana kita bisa mendapat, bisa nyambung diri dengan rahmat Allah, yaitu lewat syafaatnya. Bagaimana dapat syafaat Nabi? Gampang. Bapak Ibu, dengan begini, saya tanya Bapak Ibu, Ibu kemarin hadir siang ini di Balai Desa Batuan dalam rangka apa? Maulid. Maulid itu ungkapan rasa senang karena lahirnya Nabi Muhammad. Senang karena lahirnya Nabi itu 1 poin plus. Ibu kalau ngaji Quran, tabat yada abi lahab, terus saya naran data lahab. Abu Lahab itu paman Kanjeng Nabi.
uak kanjeng Nabi. Dia kafir dengan nas ayat Al-Quran, dengan dalil ayat Quran, dia akan masuk neraka. Kafir dan akan masuk neraka, udah pasti. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari yang hadisnya semuanya sahih dikatakan, Abu Lahab itu bapak ibu, setiap hari Senin Allah berikan keringanan siksa neraka. Karena apa? Karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kafir sekali seumur hidup senang karena lahirnya Nabi, bisa dapat keringanan siksa neraka. Bagaimana dengan umat Muhammad yang mukmin muslim, tiap waktu sholat, Quran, ya, terus haji, umroh, sedekah, sholawatan, zikir dan sebagainya, lalu dalam hatinya senang karena lahirnya Nabi, bukan sekali seumur hidup, setiap waktu sampai akhir hayat. Yang dalam hatinya ada rasa senang cuma sekali, itu aman, dapat keringanan. Bagaimana dengan yang full dalam hatinya tiap saat senang? Insya Allah tidak akan tersentuh api neraka. Karena senang bahagia dengan lahirnya Nabi, itu perintah Allah dalam Quran. Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada umat, berkat nikmat Allah, berkat rahmat Allah, berbahagialah kalian semua umat Muhammad. Nah, peringatan Maulid Nabi ini dalam rangka mengungkapkan rasa senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dari kecil kita diajarin senang ibu, oleh orang tua, oleh guru di sekolah, di pesantren, diajarkan, ditanamkan dalam hati senang karena lahirnya Nabi. Kenapa? Karena yang di dalam hatinya ada senang karena lahirnya Nabi, dia akan bahagia selama dunia akhirat. Ya, dulu kita masih kecil ibu, kalau meludan, senang, alhamdulillah. Senangnya apa? Senangnya karena dapat telur satu ditusuk pakai sujen, kasih bendera, itu sudah senang, alhamdulillah. Iya. Lama-lama naik kelas, bukan telur lagi, snack, dapat lempar satu, iya, dapat pastel satu, itu senang sudah. Apa bentar lagi murid, oh senang Nabi dapat apa? Senangnya bukan karena Nabi lahir, bukan, tapi karena dapat berkat. Padahal berkatnya cuma satu. Kalau sekarang tuh pakai kotak, senang Pak ya, senang ya, senang dong. Iya, subhanallah. Ya, apalagi Bapak Ibu, panitia siapkan berkat pakai ember. Wah, itu mah di Cirebon, di Benda ya. Oh, masya Allah. Ya, itu senangnya seumur hidup. Kenapa? Karena dapat berkat seember. Tidak masalah. Awalnya senang karena berkat, tapi tolong jangan sampai sepuh, jangan sampai tua, apalagi sampai mati senang hadir dulu dan karena jangan, karena dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus berubah. Itu satu ibu ya. Jadi peringatan Maulid Nabi itu digelar sebagai ungkapan rasa senang dalam hati atas lahirnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Terus tiap tahun kita bikin peringatan Maulid Nabi. Bahkan Bapak Ibu, di masjid, di musola itu ada yang istiqomah tiap malam Jumat muludan, sholawatan, marhabanan. Bagus ya, luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan dalam hati rasa cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya,
sayang sekali Bapak Ibu, kita yang hidup di dunia hanya sekali. Bapak rencana berapa kali di dunia hidupnya? Sekali atau dua kali? Barangkali perpanjang lah. Ya, semua akan hidup di dunia sekali. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang sudah datang ajalnya, habis kontraknya, Anda tidak usah bingung. Keluarga Anda yang akan mengantar Anda keluar, bukan orang lain. Nggak perlu Pak Kuwu istirahat, Pak Kuwu. Aparat desa tenang aja. Begitu ada yang habis kontrak, innalillahi wa inna ilaihi, berarti sudah habis kontraknya di dunia. Dia harus angkat kaki. Dia, Anda tidak usah bingung. Nanti akan datang keluarga, ayo, cepat. Udah habis kontrak sih. Ya, nggak mungkin ditinggal seminggu. Udah kasih perpanjangan seminggu tempo, nggak ada. Masa kalau ada yang meninggal terus ditaruh di rumah di kamar seminggu gitu? Nah, ya, begitu sudah waktunya udah bawa. Nah, jadi hidup di dunia sekali, dan hidup di dunia yang hanya sekali, Allah kasih Anda kesempatan bisa masuk surga tanpa hisab. Dengan apa? Dengan rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan dalam hati mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada lagu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang terus gitu. Artinya apa? Setiap manusia Allah berikan dalam hatinya mahabbah, cinta. Ini mahabbah, cinta, ini modal. Tolong jangan disalahgunakan Bapak Ibu. Jangan Anda salah menempatkan rasa cinta sebagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya Ibu, yang paling Ibu cinta sama keluarga, suami, ya, bapak, yang arti iman Bapak Ibu belum sempurna. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dibilangin oleh Nabi, ya, ketika mengajar sholawat. Dalam hadis lain dikatakan Bapak Ibu, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman salah seorang kalian hatta akuna, sehingga aku Nabi Muhammad menjadi ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajmain. Itu baru iman mukmin sempurna. Kalau mencintai Nabi lebih daripada semua orang. Paham Ibu? Bapak paham? Jadi lebih kita suami dan Nabi. Awas tuh. Tidak usah takut Ibu. Bapak nggak perlu khawatir dengan istri. Waduh, kalau saya ngomong depan istri, saya lebih cinta Nabi Muhammad daripada kamu, bisa-bisa nggak dibikinin kopi nantinya. Bisa-bisa mulai besok istri tidak masak. Ya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Apa? Ketika suami mendengar dari ibu bahwa aku lebih cinta Allah dan Nabi, itu urutan nomor satu. Allah, Nabi Muhammad. Suami nggak bakal marah, nggak bakal terus kamu cerai, ya nggak bakal. Justru sebaliknya, ketika suami mendengar istrinya lebih cinta kepada Nabi, suami akan sujud syukur. Kenapa? Punya istri imannya sempurna. Bapak juga sama, ya. Jangan takut Pak, jangan khawatir. Anda ketika sampaikan depan istri, mulai sekarang nih aku sudah tua, ya, nggak bakal neko-neko, nggak bakal macam-macam. Mau apa? Ya, aku
aku lebih cinta kepada Nabi. Aku ingin tergolong hamba-hamba Allah yang imannya sempurna. Jadi rasa cinta dalam hati itu pertama untuk Allah, yang kedua untuk Nabi Muhammad, baru yang ketiga silahkan untuk suami atau untuk istri, untuk orang tua, untuk anak. Tapi jangan posisikan Nabi Muhammad di bawah mereka. Ya, kalau Anda bisa memposisikan cinta kepada Nabi di urutan paling atas, berarti Anda akan masuk dalam mereka-mereka yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang nanti di hari kiamat akan kumpul dengan orang yang dia cinta di dunia. Kalau ibu cinta suami, ibu akan kumpul dengan suami. Cuma suami tinggalnya di surga atau di neraka kan tidak tahu. Bapak juga sama, saya lebih cinta istri daripada Nabi Muhammad. Silahkan, Anda akan kumpul dengan istri. Apakah istri Anda 100% di surga? Belum tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad yang pegang kunci pintu surga, Nabi Muhammad, tidak boleh ada seorang pun masuk surga sekalipun anbiya mursalin, tidak boleh sebelum Nabi Muhammad masuk. Artinya apa? Jaminan Nabi Muhammad masuk surga. Kalau Anda rasa cinta Anda berikan kepada Nabi Muhammad, Anda akan kumpul dengan Nabi Muhammad yang 100% dijamin di surga. Ini kesempatan ibu. Ingat, saya sudah sampaikan, hidup di dunia hanya sekali, dan yang umurnya sudah lewat 50-60 berarti tinggal nunggu jemputan. Maka tolong, kalau selama ini rasa cinta yang Allah berikan kepada Anda sebagai modal selamat, kalau salah menempatkannya, sekarang dirubah. Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan menjadikan kita selamat dunia sampai akhirat. Nah, bayangkan sahabat Anas bin Malik, ada seorang sahabat ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Anas umur 10 tahun, dituntun oleh ibunya Ummu Sulaim, dituntut dibawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini putra hamba, putra Haji Gusti Anas, tolong Anas biar bantu-bantu di rumah Nabi. Gitu ya, ya udah, bantu di rumah Nabi. Setelah Nabi dewasa, Anas kemana-mana ikut Nabi. Nabi di rumah, dia di luar. Nabi di masjid, dia di masjid. Nabi keluar, ikut terus sama Nabi. Suatu hari ibu, ada satu orang datang kepada Nabi. Dia menanyakan kepada Nabi, Kanjeng Nabi, kiamat itu kapan? Kau nanya apa? Kiamat? Nah, kau udah siap? Belum. Nah, kalau belum kenapa nanya? Ya cuma nanya. Kau punya persiapan apa? Saya tidak punya persiapan apa-apa. La syai'ah. Nggak ada, Kanjeng Nabi. Ibadah yang 11-12 dengan jamaah masjid Batuanan. Apa yang wajibnya aja? Duha ya. Kadang-kadang kalau lagi ingat atau usaha lagi mulai susut ya, rajin sholat duha. Witir juga begitu. Intinya ya, yang penting wajibnya aja lah. Oke. Puasa Ramadan, Senin Kemis, boro-boro Senin Kemis. Lainnya apa? Haji sekali. Kenapa tidak tiap tahun? Ini tiap tahun. Sekali aja nunggunya 20 tahun. Iya. Umroh masih fokus sekolah anak sampai kuliah. Jadi ya, intinya
ibadah yang dilakukan oleh sahabat ini pas-pasan. Lah kau nanya kiamat gimana ceritanya? Ya, kalau pahala cuma ada di segitu gimana? Ya itulah ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang bisa saya andalkan, cuman dalam hati ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Nabi diam ini. Jibril datang sampai ke wahyu Muhammad, jawab. Apa Jibril? Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nanti seseorang akan kumpul dengan orang yang dia cinta di akhirat nanti. Di dunia cinta pemain bola, kumpul dengan pemain bola. Di dunia Anda idolanya artis, kumpul dengan artis. Sok, ayo, Anda mau idolakan siapa? Yang mengidolakan Nabi, Anda akan kumpul dengan Nabi Muhammad. Tinggal pilih. Ingat, di dunia hanya sekali. Tentukan pilihan Anda, mau kumpul dengan siapa. Ya, kalau mau kumpul Nabi, Anda tanamkan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Anas bin Malik ketika dengar Nabi bersabda almar'u ma'aman ahabba, apa kata Anas? Demi Allah, aku dan para sahabat belum pernah merasa gembira setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengar hadis Nabi, seseorang akan kumpul dengan orang yang dia cinta. Anas doa, Allahumma Gusti, inni uhibbun Nabi, aku cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar bin Khattab, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap Gusti, mohon kepada Gusti Allah di akhirat nanti Anas bisa kumpul dengan Nabi, bisa kumpul dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dengan apa Anas kau kumpul mereka? Bukan dengan amal, bihubbi iyyahu, karena kecintaan dalam hati kepada mereka. Tolong kumpulkan Anas dengan mereka Gusti. Amalnya gimana? Wa in lam a'mal mithla a'malihim, sekalipun amalannya Anas gak seperti Nabi, tidak seperti Sayyidina Abu Bakar, tidak seperti Sayyidina Umar, tapi dalam hati Anas ada cinta kepada mereka. Jadi tolong kumpulkan Anas dengan mereka. Inilah yang perlu dicontoh Bapak Ibu, sekalipun amalan kita sedikit, ya, banyak kecampuran ria, banyak kecampuran macam-macam, tapi tolong yang satu ini apa? Mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai Anda salah menempatkan kecintaan. Ya, tanamkan kecintaan kepada Nabi dalam hati kita, dalam hati keluarga kita. Jika Anda sayang kepada anak cucu, tanamkan dalam hati mereka mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu cara untuk menumbuhkan dalam hati cinta kepada Nabi Muhammad. Masih banyak Bapak Ibu hal-hal lain yang menjadikan kita umat Muhammad mudah masuk surga. Yang terakhir sudah setengah 12 dan lagi ada. Yang terakhir apa Ibu? Ibu bapak tidak sadar kalau ibu bapak semuanya sudah terdaftar menjadi anggota, dan ibu bapak semuanya punya member. Di bawah ada membernya. Membernya disimpan oleh Allah. Kapan Anda daftar? Anda daftar ketika Anda syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tolong anak cucu jangan sampai tidak fasih syahadatnya. Ya, kenapa? Anda melafazkan syahadat berarti Anda mendaftarkan diri menjadi anggota komunitas la ilaha. Itu semua ada membernya Ibu, ada kartunya. Mana kartunya? Kalau dikasihkan sekarang kartunya, khawatir tertukar dengan kartu member Indomaret. Nanti belanja keluar member keliru. Ya, apa? Nanti di akhirat Ibu Bapak, ketika kita disidang oleh Allah, diadili oleh Allah,
amalan kita akan ditimbang. Faman khaffat mawazinuhu fahuwa fa ummuhu wa fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Itu tentang timbangan amal. Nanti amalan kita akan ditimbang. Ada satu orang diceritakan oleh Nabi, ada satu orang ketika ditimbang amalnya ternyata lebih banyak amal maksiat, lebih banyak amal dosa, tukang tipu, tukang musuh, tukang segala-gala, sampai timbangan amal lebih berat yang maksiat, yang dosa. Nabi Muhammad dipanggil, Muhammad nih umat kamu. Ya umat, gimana jadi begini? Ya habis gimana kanjeng Nabi, saya terpaksa begini. Udah malaikat Nabi keluarkan, fa ukhriju min jaibi bitaqatan qadra unmulatin. Aku keluarkan dari kantongku, kata Nabi, satu kartu member sebesar ujung jari, kayak kartu chip yang ada di HP ibu. Malaikat, apa ini? Taruh di timbangan amal ibadah, amal pahala. Percuma Muhammad, lihat dosanya segede-gede gunung, ya cuma member. Udahlah, taruh aja. Begitu ditaruh bapak ibu, itu kartu yang kecil, jelas, subhanallah, mampu mengalahkan beratnya dosa yang segunung. Kartu kecil, jelek. Gimana malaikat? Sebentar dulu, kenapa timbangan jadi begini? Jangan-jangan timbangannya rusak. Malaikat, bukan timbangannya rusak, tidak ada timbangan Gusti Allah rusak. Kok kartu kecil bisa ngalahkan dosa seberat segede gunung? Malaikat, ini kartu member la ilaha wa la yathqul ma'a ismillahi syai'un fil ardi wa la fis sama. Tidak ada yang mampu mengalahkan beratnya la ilaha illallah, apapun di langit dan di bumi. Ini kartu Anda, member Anda. Kenapa kalau ba'da sholat imam ajangan kiai jangan bubar dulu? Apa? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu tujuannya supaya semakin jelas, semakin Anda terdaftar, diaku oleh Allah sebagai anggota la ilaha illallah. Ditambah ketika Anda sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, harapannya ketika malaikat Israel datang, malaikat maut datang, Anda bakal kaget. Begitu kaget, apa yang biasa Anda ucapkan di lidah itu akan keluar. Kalau yang biasa Anda sebut copot-copot, begitu kelihatan malaikat maut, cepot-cepot malaikat. Tapi kalau yang biasa Anda sebut la ilaha, begitu kelihatan malaikat Israel, malaikat maut, Anda akan mengucap la ilaha. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ketika nazak sakaratil maut, akhir hayat, nyebut la ilaha illallah, jaminan surga. Allahumma, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, dan semua umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala akui menjadi anggota komunitas la ilaha illallah. Dan semoga nanti di akhirat kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad, bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Kalau bapak, kalau ibu, mahadul qiyam marhaban, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat wajahmu Nabi Muhammad, dia pasti bahagia. Kenapa? Karena Nabi bersabda, sabda Nabi wahyu dari Allah. Apa sabda Nabi? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Cilaka orang yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat. Maka kita minta kepada Allah, semoga di akhirat nanti bisa berjumpa dengan Nabi, bisa melihat wajah Nabi, bisa mendapat syafaat Nabi, dan bisa masuk surga kumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu saja.